Integrasi nasional. Kelompok 9, Amelia Nur Sadrina dengan NIM 2107076005 dan Devita Urejinita Dewi dengan NIM 2107076007. Materi kali ini adalah integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia. Yang kedua ada strategi integrasi, dan yang ketiga ada integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya materi integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris atau integrate yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Secara politis, integrasi nasional memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Selanjutnya ada secara antropologi, yang mana integrasi nasional secara antropologi ini berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yakni multikultural. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Dalam materi pluralitas masyarakat Indonesia, kita akan membahas tentang yang pertama ada perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan. Strategi integrasi. Penerapan strategi integrasi nasional di Indonesia adalah melalui asimilasi dan akulturasi. Asimilasi adalah menyatukan masyarakat dengan menjadikan budaya yang dominan sebagai acuan dan budaya lain melebur di dalamnya. Dalam asimilasi ini, perkuatan persatuan dan kesatuan bangsa dilakukan dengan menjadikan budaya-budaya daerah yang berbeda tetap ada namun saling melebur sehingga elemen atau unsur budaya lain tidak dianggap sebagai suatu unsur yang asing. Akulturasi adalah menyatukan budaya yang berbeda, di mana unsur dari masing-masing itu masih tampak. Artinya, dalam akulturasi ini, budaya-budaya daerah yang disatukan tidak dihilangkan, namun tetap dilestarikan sebagai bagian kekayaan bangsa. Namun pelestarian ini diikuti dengan penyatuan budaya membentuk suatu budaya nasional. Persatuan ini selaras dengan moto bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu jua. Unity in Diversity. Integrasi nasional Indonesia. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Menurut Safroweddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Soejati Jiwandono, integrasi nasional merupakan sebagai cara dan bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak penentuan nasib sendiri.
Menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Faktor terbentuknya integrasi nasional. Ada beberapa faktor terbentuknya integrasi nasional, yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda, penggunaan bahasa Indonesia, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia, adanya rasa senasib, sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila, dan adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Keinginan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh merupakan salah satu faktor pendukung integrasi nasional. Di antaranya adalah peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Faktor pendorong integrasi nasional juga bisa timbul dari budaya gotong royong atau saling membantu satu sama lain. Budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Di samping itu, kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam atau heterogen juga merupakan hambatan bagi terwujudnya integrasi nasional. Untuk itu diperlukan kedewasaan dan kesadaran akan pentingnya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan harus disyukuri karena dengan perbedaan satu sama lain akan saling melengkapi. Sementara munculnya paham etnosentrisme yang menganggap kelompoknya lebih baik atau lebih tinggi dibanding dari kelompok lainnya juga menjadi penghambat terwujudnya integrasi nasional. Lagi-lagi di sini diperlukan sikap dewasa dalam menyikapi kondisi tersebut. Baik, itu saja materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.